Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karunia Akbar Mulyawan dengan NIM 0541601173 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah berpraktik. Mohon Bapak Ibu tutor bimbingannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam proses pengerjaan tugas. Terima kasih. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah struktur data ya. Nah, di sini tuh ada dua soal ya. Saya sudah membuatnya lebih dulu karena untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskannya saja ya. Nah, ini nomor 1 ya, ini ya. Soal nomor 1. Ini ya. Soal nomor 1, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Bentar ya, ini A8. Nah, tentukan sendiri nilai hubungan antar not. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, ini untuk soal nomor 1 saya sudah membuatnya. Yang pertama itu saya mengimpor library Java util. Kenapa? Karena di dalamnya ada banyak struktur data seperti map, list, set, dan hashmap atau yang lainnya yang saya butuhkan untuk membuat graf dan melakukan DFS. Jadi baris ini semacam persiapan sebelum mulai menulis kode bawahnya berikutnya gitu ya. Lalu yang di sini ada kelas public class dengan nama DFS example. Ini nama harus sama dengan nama file ya. Baris ini memberi nama di program Java ya. Nah, di Java tuh semua kode ini harus berada di dalam kelas public class ini. Jadi seperti bungkusnya gitulah. Lalu ini map private map string, list string ini ya. Nah, ini sebuah variabel graph. Ini variabel graph. Isinya tuh berupa daftar node dan hubungan antar node. Terus saya simpan menggunakan hashmap. Jadi tiap node punya daftarnya. Jadi seperti node itu node yang berteman dengan siapa gitu loh. Nah, selanjutnya private set ini digunakan untuk mencatat node mana yang sudah dikunjungi atau sudah dilalui gitu ya. Jadi supaya DFS-nya itu enggak muter gitu ke node yang sama lah berkali-kali gitu. Nah, lalu di sini ada public. Ini function ya, atau metode dari Java nyebutnya ya. Ini gunanya untuk menambahkan hubungan antar node. Jika node-nya belum ada, otomatis akan dibuatkan sebuah list kosong. Nah, lalu selanjutnya sini ini adalah proses DFS-nya dimulai. Lalu akan dicetak dari node yang mana, lalu dipanggil fungsi rekursifnya untuk menjalankan proses DFS sampai ketemu target. Itu. Lalu selanjutnya ini adalah fungsi inti dari DFS nya ya. Fungsi ini tuh bakal dipanggil
terus menerus sampai DFS mencapai ujung dari grafnya. Nah, selanjutnya ini begitu masuk sebuah not dan ditulis bahwa sedang mengunjungi not tersebut akan ditandai di daftar visited. Ini ditandai di sini jika not sudah dikunjungi agar tidak dikunjungi lagi, jadi tidak berkunjung ke tempat yang sama itu. If, nah sini menggunakan if, perkondisian if ya. Nah, jika not yang dikunjungi itu sama seperti not yang dicari, berarti ketemu, target ditemukan. Langsung tampilkan pesan kalau target sudah ditemukan dan berhenti fungsi ini dengan return, begitu. Nah, lalu ini list string ini tuh untuk mengambil daftar dari node yang sekarang dikunjungi. Nah, kalau ternyata node-nya itu tidak memiliki node lain, maka akan dibuatkan list kosong. Lalu bagian perulangan for ini DFS akan turun ke tempat berikutnya, karena DFS itu sifatnya menyusur sampai ke dasar, maka selama ada yang lain belum dikunjungi, DFS akan masuk terus ke sana. Nah, kalau sudah habis atau sudah mentok, baru dia kembali. Nah, lalu selanjutnya yang ini adalah metode main atau seperti pintu masuk utama program Java, jadi selalu mulai dieksekusi dari fungsi main seperti ini. Nah, yang ini adalah objek yang baru dibikin dari kelas DFS example supaya bisa memanggil fungsi-fungsi lain di dalamnya, begitu. Lalu yang ini adalah pembentukan grafnya. Diatur node mana yang terhubung ke node mana. Setelah semua hubungan dibuat, grafnya siap digunakan. Nah, ini menentukan target pencarian, yaitu node A7 misalnya. Lalu mulai pencarian DFS dari node A1 sampai target. Nah, seperti itu ya. Mungkin kita tes hasilnya ya. Kita running untuk soal nomor 1 ini. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ini memulai program dari node A1, lalu dia mengunjungi node A1, A2, A4, A5, A7. Nah, target ditemukan A7. Nah, lalu mengunjungi A3, A6, A8. Seperti ini hasilnya ya. Dan kita baik sudah selesai nomor 1, bisa lanjut ke nomor 2. Saya sudah membuatnya juga. Untuk soal nomor 2, buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambaran rinci dengan prosesnya. Ini mirip saja sih seperti yang nomor 1 tadi. Ini kita impor Javanya, impor library Java seperti tadi. Ini juga seperti tadi ya. Nama kelasnya beda ya. Nama kelas harus sesuai dengan nama file yang di atas ini ya. Nama filenya ya. Kelas utama. Jadi ini seperti
bungkusnya lah gitu. Lalu di sini membuat graf dalam bentuk agency list. Jadi setiap node punya daftar node lain yang terhubung dengannya. Jadi seperti daftar siapa yang terhubung dengan siapa gitu. Nah, bagian ini fungsinya itu gunanya atau metode ini untuk menambahkan hubungan antar node. Misalnya A1 terhubung ke A2 atau A2 terhubung ke A5. Nah, kalau node belum pernah dicatat sebelumnya, fungsi ini otomatis membuat tempat untuk node tersebut. Begitu. Nah, lalu di sini ada public void. Ini ya, fungsi ini tuh dipakai seperti konsep antrian kue. Jadi node yang masuk duluan akan diproses duluan. Ini saya juga membuat visited seperti ini ya. Visited ini supaya BFS tidak mengunjungi node yang sama berulang-ulang, mirip seperti yang soal nomor 1 tadi. Nah, ini seperti node yang sudah dikunjungi akan ditandai seperti itu. Nah, di sini menggunakan perulangan while. Jadi selama masih ada isinya, proses BFS masih berjalan. Nah, begitu kue-kuenya kosong, berarti sudah tidak ada node yang bisa ditelusuri lagi. Nah, jadi setiap ini ya, bagian ini, setiap iterasi atau setiap perulangan akan mengambil node paling depan dari kue-kue. Node itu ditampilkan di layar sebagai node yang sedang dikunjungi. Begitu. Nah, sini menggunakan percondition if ya. Ini kalau node yang sedang dikunjungi itu sama dengan node yang dicari, berarti pencarian selesai, target ditemukan. Nah, ini saya menggunakan perulangan for di sini. Ini mengambil semua node lain dari node yang sedang dikunjungi. Jika node itu tidak punya tetangga yang lain sama sekali, BFS tetap aman karena akan dibuat list kosong seperti itu. Lalu ini ada percondition if juga. Jadi seperti yang belum pernah dikunjungi akan dimasukkan ke dalam list atau antrian. Nah, lalu bagian sini program utama berjalan. Semua yang ada di bagian ini akan dieksekusi pertama kali. Nah, di bagian sini ini adalah hubungan antar node yang saya tentukan sendiri. Grafnya dibuat seperti pohon dengan cabang dari A1 sampai A8. Target pencarian adalah node A7. Ini. Lalu mulai dari BFS node A1 ke target. Baik ya, mungkin kita coba running atau jalankan programnya di soal nomor 2 ini ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini BFS-nya ya. Memulai dari node A1, mengunjungi A1, A2, A3, A7. Target bukan di A7.
Jadi begitu ya, sudah berjalan dengan baik ya. Baik, saya rasa seperti ini saja. Sekian dari saya ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum.